Jakarta memasuki fase pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 selama 14 hari, terhitung 24 Mei hingga 6 Juni 2022. Hal ini seiring dengan melandainya kasus COVID-19. Seperti apa penerapan aturan baru PPKM level 1 di sejumlah fasilitas publik di ibu kota? Berikut penelusuran reporter Dwi Suci Amalia. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2022 di mana telah menetapkan PPKM level 1 untuk wilayah Jabodetabek. PPKM level 1 ini mulai berlaku pada 24 Mei kemarin hingga 6 Juni 2022 mendatang. Lalu kemudian seperti apa situasi dan juga kondisi wilayah ibu kota khususnya saat penerapan PPKM level 1 ini? Kami tim TV1 akan memantaunya untuk Anda di mana Jakarta memasuki fase pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 selama 14 hari. Terhitung 24 Mei hingga 6 Juni 2022. Hal ini seiring dengan melandainya kasus COVID-19. Di masa PPKM level 1 seperti saat ini, pengguna transportasi publik seperti saya tentunya harus tahu syarat naik bus Transjakarta agar dapat berpergian dengan nyaman dan aman. Salah satu aktivitas yang sudah mulai terlihat lama di PPKM level 1 ini adalah aktivitas di transportasi publik. Kami melaporkan dari halte ataupun shelter busway yang ada di kawasan Sudirman, tepatnya di halte Tosari, di mana kalau kita lihat aktivitasnya juga sudah mulai ramai oleh para penumpang, di mana kalau kita ketahui bahwa transportasi publik khususnya busway ini sudah menerapkan kapasitas 100%. Nah, sebelum memasuki shelter busway, kita juga wajib untuk men-scan suhu. Kemudian kita harus men-scan aplikasi Peduli Lindungi, di mana memang syarat vaksinasi dan juga men-scan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk bisa menggunakan transportasi publik. Lalu bagaimana kemudian transportasi publik lainnya seperti halnya kereta komuter lain? Yuk itu penelusuran kami selanjutnya. Nah, kalau naik transportasi publik jangan lupa tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Lantas bagaimana ya penerapan PPKM level 1 di kereta komuter lain? Saat saya datang ke stasiun Manggarai, suasana terpantau ramai namun jumlah penumpang tak terlalu membludak. Nah, para pengguna KRL harus men-scan Peduli Lindungi di pintu masuk dan tentunya menggunakan masker berlapis. Selama berada di komuter lain, meski kapasitas sudah boleh maksimal, tapi para pengguna KRL seperti saya tidak diperkenankan untuk makan, minum, dan berbicara, baik melalui telepon genggam ataupun secara langsung. Meski tak ada lagi tanda jaga jarak antar penumpang, justru kita sebagai pengguna kendaraan umum harus lebih menjaga diri dari penyebaran COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari di wilayah Jabodetabek kini bisa beroperasi dengan kapasitas 100%. Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Lantas bagaimana ya dengan pasar tradisional seperti Pasar Rawamangun? Saat saya datang, saya melihat di pasar tersedia wastafel untuk mencuci tangan. Seorang petugas mengecek suhu tubuh sebelum memperbolehkan saya masuk ke dalam pasar. Suasana Pasar Rawamangun tak terlalu ramai, mungkin karena saya datang di siang hari. Saya juga melihat sejumlah orang tidak mengenakan masker selama beraktivitas di dalam pasar. Lantas, apa ya pendapat warga Jakarta soal penerapan PPKM level 1 di Jabodetabek ini? Alasannya kan masih ada COVID gini ya, saya sih kalau level 1 sih saya nggak perlu panik gitu. Ya kalau misalnya ruangan kebuka gini, buka masker bebas, tapi kalau di dalam harus ikutin, harus pakai masker gitu. Jadi meskipun level 1 masih khawatir nggak sih sama COVID? Enggak, udah enggak. Setuju sih, sekarang kan udah mulai berangsur-angsur ya membaik ya, udah mulai normal lagi gitu, sekolah juga, terus kita kemana-mana jadi nggak terlalu takut gitu, tapi sih tetap sih masker kayaknya walaupun udah mulai ini ya, tapi kita kayaknya pergi kalau nggak pakai masker gitu masih suka takut gitu, jadi ya.
Meski kini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 sudah diterapkan di wilayah Jabodetabek. Namun masyarakat diimbau tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan. Karena bahaya COVID-19 masih ada di sekitar kita. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Muhammad Rafi, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan.